Hai adik-adik, saya Kak Lisa. Saya dosen ilmu komunikasi di Unika Atmajaya, Jakarta. Apakah adik-adik selama ini sudah membuang sampah pada tempatnya? Kak Lisa berharap sudah ya. Apakah adik-adik pernah melihat 3 kotak sampah dengan 3 warna berikut? Hijau, merah, biru, atau kuning? Tiap kotak sampah dengan warna masing-masing punya maknanya sendiri loh. Penasaran? Yuk kita bahas. Nah, teman-teman, tempat sampah warna hijau biasa digunakan untuk menampung sampah organik. Kalau yang warna kuning itu untuk sampah non-organik. Dan yang terakhir, tempat sampah warna merah itu untuk sampah jenis B3. Warna-warna ini tentunya bisa mempermudah teman-teman saat ingin membuang sampah. Sampah organik, non-organik, dan B3 itu seperti apa sih? Sini kita jelasin ya. Yang pertama, ada tempat sampah berwarna hijau untuk sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai tanpa bantuan kita. Contohnya, kulit buah-buahan yang teman-teman makan sehari-hari, daun-daun kering yang sering teman-teman temui juga termasuk loh. Sampah organik itu paling cocok diolah menjadi pupuk kompos untuk tanaman-tanaman di sekitar kita. Berikutnya, ada tempat sampah yang berwarna kuning untuk sampah non-organik. Sampah non-organik itu sulit untuk terurai secara sendirinya. Contohnya berupa kertas, plastik, kaleng, dan botol kaca. Biasanya sampah non-organik dapat diolah kembali menjadi sebuah barang yang cantik dan bisa dipakai berulang kali. Yang terakhir adalah tempat sampah berwarna merah untuk sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya untuk dibiarkan di mana-mana. Misalnya, baterai bekas mainan teman-teman. Adapun sampah jenis B3 yang berasal dari medis. Contohnya, jarum suntik bekas, obat-obatan, dan masker sekali pakai. Selain itu, ada juga sampah B3 otomotif yang berasal dari bengkel, seperti oli mesin yang sudah terkontaminasi dan sisa logam atau sekrup. Hati-hati ya teman-teman, beberapa sampah jenis ini mudah terbakar dan harus dibuang dengan waspada. Dengan adanya 3 jenis tempat sampah ini, diharapkan teman-teman bisa memulai membiasakan diri untuk memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Apa itu pemilahan sampah dan bagaimana caranya? Nah, teman-teman, pemilahan sampah itu adalah proses di mana kita memisahkan sampah berdasarkan jenis dan sifat sampahnya. Caranya gampang kok. Teman-teman tinggal buang sampahnya ke tempat sampah yang sesuai dengan jenisnya seperti yang sudah dijelaskan tadi. Misalnya, pada tempat sampah berwarna hijau, untuk sampah organik, buanglah sampah-sampah sisa makanan atau alam seperti biji buah, kulit sayuran, cangkang telur, ataupun daun yang sudah kering. Berikutnya, pada tempat sampah berwarna kuning, untuk sampah non-organik, buanglah sampah-sampah yang berbahan plastik ataupun kertas. Yang terakhir, tempat sampah warna merah untuk B3, buanglah sampah-sampah bekas elektronik atau sampah yang memiliki lambang mudah terbakar seperti di video. Tahukah teman-teman bahwa pencemaran lingkungan itu terjadi karena penumpukan sampah yang sebelumnya tidak dipisahkan berdasarkan sifat dan jenisnya? Jika sudah tercampur aduk, tumpukan sampah tersebut akan saling menyatu dan membentuk suatu kumpulan yang berbahaya, sehingga bisa menimbulkan berbagai polusi seperti polusi air, udara, dan tanah. Coba adik-adik bayangin apa yang akan terjadi ya kalau kita meminum air yang tercemar atau menghirup udara yang sudah terkena polusi. Itu tidak baik untuk kesehatan kita loh. Adik-adik bisa terkena diare, batuk-batuk, hingga berbagai penyakit lainnya. Semakin banyak sampah yang adik-adik pilah, semakin berkurang pula jumlah sampah yang menumpuk. Jadi, adik-adik harus rajin memilah sampah sebelum membuangnya ya. Yuk bersama-sama mulai sekarang kita pilah sampah sesuai dengan jenisnya masing-masing. Oh ya, Kak Lisa ada lagu nih tentang membuang sampah supaya adik-adik ingat untuk membuang sampah pada tempatnya. Yuk kita mulai bernyanyi.
Jangan